Kita akan coba mengetes sobat. Tes bagian volume. Sekarang TV-nya alhamdulillah sudah hidup kembali ya sobat. Di sini ada yang tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube. Jumpa kembali bareng channel saya di sini. Semoga kabarnya baik, sehat selalu dimanapun Anda berada. Di video kali ini saya kembali tutor masalah servis TV lagi, sahabat. Kali ini sebuah TV dengan kondisi mati, tetapi ada suara derit. Curigaan pertama kemungkinan di transistor playback ataupun playbacknya ya sobat. Di sini terlihat playback sudah dipasang secara kanibalan ya, atau didasung dengan menggunakan playback lain. Ini pekerjaan bengkel lain sobat. Dan di video kemarin ada yang bertanya apakah setiap TV ketika diservis harus dicek tegangannya. Ya kemungkinan iya ya sobat, karena sebuah trouble atau kerusakan bisa kita deteksi dari pengecekan tegangan-tegangan yang ada di dalam sebuah mesin TV sobat. Untuk probe-nya untuk selektor kita paskan dulu ke 250 karena kita akan mengecek tegangan 115 nya sobat. Saya akan mencolokkan TV-nya dan posisi tangan kita di sini sobat, lihat jarumnya di sana. Kita cek tegangannya ya. Probe merah ke elko 160 bagian plus, probe hitam ke bagian body atau bagian elko bagian min 160. Kita akan colokkan. Ini sama sekali tidak ada ya sobat, tetapi hanya ada suara decitan. Kita cek di elko ini tegangan normal. Ini elko 400 volt ya sobat. Jadi hal yang harus kita lakukan sobat, kita cabut dulu. Ada yang bertanya apakah pengecekan tegangan 115 harus kita putus dulu ke depan. Ya memang betul ya, hampir semua tegangan bisa kita cek secara seperti itu sobat. Dari beberapa TV ini ada yang memakai resistor 1 atau 2,2 ohm untuk tegangan 110 atau 115 yang masuk ke FPT. Kita lihat di sini menggunakan resistor 2,2 sobat. Saya akan mencabutnya ke atas nih. Resistornya 2,2 ohm. Ini adalah penghantar 115 ke FPT. Lalu kita akan colokkan stiker AC-nya dan kita akan cek kembali tegangan di sini. Apakah sekarang tegangannya sudah keluar? Lihat, perhatikan. Dan di sini tegangannya keluar, tetapi ini sepertinya lebih dari 115. Tertulis 100
50 sobat, mungkin ini kegedean. Tegangannya kemungkinan terlalu tinggi, jadi membuat playback ataupun transistor horizontal ini kena short. Jika kita shortkan, maaf ini ada tegangannya ya, tapi hati-hati. Jika kita shortkan atau kita konekkan resistor ini, maka di sini akan ada percikan api. Oke, sobat. Jadi seperti ini ngeceknya. Tegangannya ada, tetapi saat kita shortkan maka tegangan langsung hilang. Ada dua kemungkinan yang rusak di sini antara horizontal dan playbacknya. Kita coba saja cabut bagian transistornya, sobat. Tetapi saat jika transistor ini kita buka, tegangan masih tetap drop, berarti yang rusak adalah playbacknya. Lepaskan kaki-kaki transistor ini. Langkah kedua, kita bisa mengecek transistor di sini, sobat. Jadi probe-nya bisa kita arahkan ke arah 10 atau ke arah 1. Saya arahkan ke arah 1 saja, dan kita simpan probe bagian hitam di tengah. Ini ada keluar. Kita lanjut, sobat, cara pengecekan setelah kita simpan di probe kali 1 atau kali 10. Jika transistor horizontal ini bagus, maka ketika bagian probe plus kita simpan di tengah, sobat lihat jarum apa ya, ketika kita disimpan di tengah maka diukur tegangan bolak-balik itu nyala. Tetapi saat kita simpan probe hitam di tengah, diukur emitor dan basisnya nyala, berarti dia sudah bocor. Ini contoh yang sudah bocor, ini contoh yang transistor yang masih bagus. Nih. Tetapi saat kita simpan di tengah dia tidak ada. Ini transistor horizontal. Untuk transistor horizontal, sobat bisa mengganti dengan transistor horizontal itu sendiri atau transistor regulator. Seperti halnya sebuah transistor, ini adalah basis, ini kolektor dan emitor, dan jika kita balik seperti ini dia tidak nyala, ini karena ini transistor regulator. Jadi kita pilih yang biasa saja. Kita akan membukanya dulu, karena di mesin slim 21 atau 29, sobat, jadi transistornya sudah horizontal itu memakai regulator. Bahkan saya rasa itu mungkin lebih kuat ya. Kita cek tadi tegangannya sobat hampir 150, kemungkinan itu terlalu besar, dan kita akan menurunkannya. Kita putar ke arah balik jarum jam atau membuka baut. Ini tegangannya barusan di sini.
Jika ini masih berfungsi, kita akan putar balik ke kiri. Dan kita akan mengecek dulu sebelum menyolder transistor. Kita cek probnya di 250 lagi. Kita lihat apakah tegangannya turun. Ini probe min ke body atau ke elko bagian min 160, probe plusnya kita ke elko 160 plus. Sobat bisa lihat tegangannya turun ya, ini sekitar 110 atau 115. Oke. Dan di sini belum terpasang sobat. Kita coba shortkan atau kita coba sambungkan transistor ini, resistor ini. Ini ada percikan api satu kali, menandakan tegangan ke depan sudah oke. Karena jika tegangan ke depan masih short, jadi saat kita shortkan tegangan, maka dia akan kembali drop. Oke, tegangannya sudah naik sobat ya. Kita cabut, kita solder, biarkan dulu di bawah. Kita pasang transistor horizontal. Kebetulan PCB nya sudah rusak, kakinya kita tilep saja ke belakang. Solder yang kuat, apalagi bagian kolektor ya sobat. Kolektor dan emitornya harus kuat, nempel ke PCB. Kita akan mengetes sobat. Mudah-mudahan TV-nya nyala. Saya akan colokan. Dan saya akan buka dari tripod. Kita lihat kita akan coba mengetes sobat. Ini kita tes bagian volume. Sekarang TV-nya alhamdulillah sudah hidup kembali ya sobat. Sini ada yang tidur. Oke, mungkin sekian saja sobat. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan video ini. Terima kasih bagi sahabat yang sudah mensubscribe saluran saya. Silahkan bertanya di kolom komentar jika ada pertanyaan. Semoga bermanfaat. Maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di video berikutnya sobat. Wassalam.